Oke, balik lagi bersama For Us Channel. Episode Ngobrol Ciu kali ini kita kedatangan dan narasumber dari kakak kelas gue di kampus sih, Koko, salah satu pemilik kafe di daerah Kelapa II dan Pinang, buat anak-anak yang tahu di daerah Margonda, yang bernama Warnus ya gue. Ya, Warung Nusantara. Nah, gue sedikit mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman. Jadi Koko ini salah satu ketua himpunan di universitas gue. Waduh. Oke. Nah, kita langsung tanya aja ke orangnya. Coba dong Ko, lu kasih tahu ke teman-teman siapa lu dan apa latar belakang lu gitu. Oke, sebelumnya gue izin ya pengen sesantai-santai mungkin ya, karena emang Ya, emang ini kenapa kali gue bikin santai kafe ya, aja. kali ya bukan yang lain, mungkin karena gue emang suka nongkrong gitu kan, nggak terlalu suka yang kaku-kaku banget. Kalau boleh tahu apa tadi namanya? Ciu ya? Ngobrol Ciu. Ngobrol Ciu itu apa tuh? Cerita inspirasi untuk kita gitu. Oke. Ya sebenarnya nggak inspirasi banget sih. Ya mudah-mudahan lah ya. Oke. Jadi gue mulai dari mana ya? Perkenalan ya? Perkenalan, awal mula apa aja sih yang sekarang lagi lo jalanin gitu. Oke. Gimana ya? Gue mulai di sini aja. Perkenalin, nama gue Koko. Gue jurusan teknik industri. Kebetulan kuliah di Gunadarma ya, satu kampus kita. Oke. Gue angkatan 2014. Dan apa lagi ya? Udah itu aja. Cukup sih itu Cukup aja. ya? Oke. Betul. Nah, pertanyaan pertama nih Ko. Oke. Sejak kapan sih lo memulai Warung Nusantara ini nih? Warung Nah, Nusantara. lu boleh jelasin nggak sih ke teman-teman asal muasal kenapa lu bikin Warung Nusantara gitu kan? Kenapa nggak yang lain gitu? Boleh dijelasin dong ke teman-teman. Oke. Warung Nusantara itu sendiri baru ada tuh di tahun 2018 di bulan Mei, tanggal 1 Mei. Jadi bentar lagi kita 1 tahun ya. Bentar lagi 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kenapa gua bikin Warnus ya? Kenapa nggak yang lain? Sebenarnya pernah bikin yang lain. Udah sempat clothingan juga. Kaosin aja boy ya gitu. Namanya kaosin aja boy. Jadi emang kayak konsep itu kayak konsep kayak kaos santai gitu di kampus lah ya. Cuma berjalan berapa bulan gagal. Dan itu gue jujur aja gue masih ada tonggakan 3 kali cicilan di kampus sekarang. Dan gue pakai buat dana ini tuh ya, sampai sekarang gue masih utang sama kampus. Kaosin aja ini. Ya. Sampai akhirnya lu stop. Ya gue stop karena emang banyak hal lah. Waktu itu gue emang di pinggir jalan ya. Dan di belakang mobil gitu loh, jadi cuaca emang menentukan banget ya. Gue stop. Dan kenapa gue bikin Warung Nusantara? Jadi betul waktu itu gue lagi ngejabat di Himpunan Mahasiswa Jambi ya, Himpunan Mahasiswa Jambi. Jadi tiap malam gue perhatiin, kita habis futsal, habis ada kegiatan, kita pasti bingung mau nyari tempat nongkrong itu di mana. Jadi selalu tuh kalau anak-anak tahu tuh di perempatan Kelapa II yang warkop perempatan. Gue tahu gue di situ tuh. Tapi pas gue hitung-hitung ya, satu orang bisa jajan 20.000, 25, 30. Kita ada 15, 20 orang kan sayang sekali nongkrong setelah aktivitas ya. Iya, jadi dari situ sama sebenarnya faktor yang paling penting itu karena gue waktu itu ngurusin ada beberapa kasus di itu ya, bukan di daerah. Oh di daerah. Nah, jadi gue simpulin di situ politik tanpa ekonomi itu ternyata emang nggak apa ya, budak lah kalau gue simpulin. Dan makanya dari situ gue bikin usaha sendiri ya supaya organisasi ini bisa punya ekonomi mandiri gitu. Ekonomi mandiri, makanya Warnus itu nuansanya Nusantara banget dan kita gotong royong. Oh ini filosofinya dari si Warung Nusantara ini sendiri. Iya. Dari kita pribadi gotong royong dari adanya itu karena gotong royong karena emang itulah kecil banget gitu. Nah kalau buat temen-temen yang belum tahu, Warnus ini ada di mana aja sih kok? Kalau Warung Nusantara itu ada di Kelapa II. Di Kelapa II. Ya, kalau yang di Pinang ini sekarang nih yang kita lagi sekarang di sini. Ya, itu Warnus Express. Warung Express itu kita emang minuman dan makanan kita sajikan secara cepat. Rice bowl gitu. Jadi perbedaannya Warung Nusantara sendiri sama Warung Express ini ada di mananya sih kok? Di lebih ke jumlah seat ya, jumlah meja. Meja.
meja lokasi juga karena emang kita nggak sediakan banyak meja di sini. Karena emang buat take away aja khususnya. Oh, jadi yang di sini itu dibikin khusus untuk take away aja. Iya, dan online. Dan nah, online. gitu. Kalau di sana tuh emang idealnya mahasiswa yang idealis lah gitu ya. Jadi kalau teman-teman datang mau nongkrong bareng-bareng, jadi khusus fasilitasnya disediain yang di sana. Kelapa Dua. Ya, meja panjang buat rapat, buat ngadain seminar, mini diskusi atau apa segala macam di sana. Kayak gitu. Nah, lanjut nih Ko. Kenapa sih memilih bisnis ini dibanding bisnis yang lain? Soalnya kan banyak nih bisnis-bisnis yang apalagi di dunia kampus kan pasti kebanyakan clothing baru-baru mulai. Nah, sedangkan lu memilih sisi yang lain nih. Boleh dijelasin? Berarti ya yang lagi berkembang itu lifestyle ya. Ya apa aja lah yang dipakai buat anak-anak muda. Sebenarnya kenapa gue milih ini mungkin karena tadi ya, karena yang gue bingung habis acara itu, habis futsal kita kemana. Oh iya. Karena lu melihat celah di situ, melihat peluang. Dan jujur kalau gue boleh tahu, mungkin tadi udah sedikit cerita kawan-kawan gue sama Leo juga. Gue tuh nggak pernah punya impian buat bisnis yang kayak gini loh. Nggak pernah punya bisnis yang impian. Tadi sempat sedikit cerita. Lo kalau bisa memilih, gue nggak akan terjun di clothing satu. Sama makanya. Jadi gue emang hindarin banget karena gue dari dulu tuh orangnya mungkin pemalas ya. Gue tuh pemalas banget, gue tuh kaum rebahan sebenarnya, dan gue tuh pengennya tuh yang kayak apa ya, yang menurut gue tuh bebas keuangan itu orang yang tiap bulan yang maintenance-nya itu punya jangka waktu gitu. Ya betul, kayak lapangan futsal, steam, ya kayak gitulah, warnet. Karena gue tuh nggak mau yang belanja harus tiap hari, harus ngontrol quality control makanan. Kalau futsal ya lo tenang-tenang ya, bola itu penting bola enak, udah gitu aja. Tapi ternyata ya kenyataannya beda ini, ya. Ternyata lo dikasih. Nah, karena kalau kita percaya itu ya yang maha kuasa ya, dia udah rencanain semua. Mungkin kayak gitu. Jadi gue harus jalanin, enjoy. Kadang rezeki itu datang dari sesuatu yang kita nggak suka. Nggak suka sama sekali. Nah itu. Betul. Itu sih kenapa. Makanya ada beberapa part kayak gue nggak suka nih, tapi ada duitnya. Nah, kenapa nggak dicoba aja dulu ya? Peluangnya di situ. Kalau gue buka futsal mungkin hari ini, kenapa ya? Gue udah mulai gendutan dan gue nggak bisa bikin tim futsal mungkin, dan nggak laku juga mungkin ya. Mungkin karena di sini gue masih sibuk bikin diskusi makanya alhamdulillah dikasih di sini sih. Gitu aja. Dan selalu bersyukur intinya atas apa yang diberi gitu. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya nih Ko. Nah, boleh ceritain nggak sih Ko latar belakang terbentuknya si Warnus ini sendiri? Kan banyak beberapa cerita kan ada di balik terbentuknya suatu bisnis kan. Ada perjuangan yang entah keluarganya lagi jatuh miskin, entah sakit hati karena ditinggal pacar. Kadang kan ada beberapa momen yang bikin kita jadi produktif itu karena kita disakitin duluan. Ya betul. Jadi kalau gue simpulin tuh kayak sebenarnya gue tuh selalu punya prinsip nih. Prinsip ini kalau gue sih belum pernah dengar yang lain. Cuma ini benar-benar gue dapat tuh kayak gini. Hewan yang berbahaya itu salah satunya yang mematikan itu kobra, bukan? Iya. Kobra itu, gue tuh kan kebetulan anak petani ya. Di Jambi itu gue tinggal di Jambi. Jadi emang sawit ya. Jadi gue sering banget tuh ketemu ular kobra. Dan pada dasarnya ular kobra itu kalau ketemu kita, dia nggak langsung matok. Jadi ngintai dulu ya. Iya, jadi analogi gini. Ular kobra aja yang punya kapasitas buat bunuh orang, dia nggak mau sembarangan bunuh orang karena bisanya habis-habis. Jadi intinya apa? Kalau dia udah tersesat, baru keluar kemampuan aslinya. Nah, begitu juga manusia. Kadang kita disakitin, kadang kita itu lagi susah, disitulah titik baliknya. Nah, di situ kalau menurut gua tuh kita tuh jangan pernah di zona nyaman. Kadang kadar insting kita itu bener-bener grow up-nya pas di saat kepepet ya. Ya, kalau lagi bekerja itu ketika lu lagi susah. Jadi kalau gue itu naluri banget. Dan gue jadi prinsip sih itu salah satunya, gue selalu berdoa di sholat gue ya, walaupun nggak terlalu rajin ya, gue sholat demi Allah karena gue tahu perjalanannya kayak gitu. Ternyata sampai hari ini gue berdoa, Tuhan kasih gue cobaan yang buat bikin gue naik level.